Oke, bertemu lagi dengan channel kita Rumah Soal MTK dan IPA. Kali ini tentang materi fisika kelas 8, yaitu tentang hukum Newton. Di sini saya hanya menjelaskan hukumnya, prinsip-prinsipnya, tapi untuk penerapan dalam soal setelah ini ya. Untuk hukum 1 Newton itu bunyinya adalah jika suatu benda, menjelaskan tentang keadaan benda ya, maksudnya jika tidak memiliki gaya, yaitu gayanya adalah nol, itu disebut juga dengan hukum kelembaman. Saya berikan contoh, misalkan ada sebuah balok, saya mau dorong dengan gaya F1 misalkan 50 Newton untuk arah kanan, kemudian ada arah kiri dengan F2 50 Newton juga. Apa yang terjadi dengan resultan gayanya? Kita jumlahkan sesuai dengan arah, karena ke kanan dia positif, karena ke kiri dia negatif. Akhirnya apa? Gayanya adalah 0. Nah, itu maksudnya. Jadi hukum pertama ini bisa disebut juga dengan hukum kelembaman ya. Contohnya dalam sehari-hari, misalkan kalau kita naik angkot lah, katakanlah jika si supirnya mengerem atau memberhentikan secara tiba-tiba, ya kan, maka apa yang terjadi? Geraknya kita akan mengikuti arah si mobil, yaitu terdorong ke depan, sehingga bahkan kadang berhenti mobilnya. Nah, itu dia, gayanya terjadi adalah 0. Nanti untuk soalnya bisa dilanjutkan dengan contoh-contoh ya, boleh request kalau di kolom komen, silahkan. Terus hukum Newton 2, jika ada resultan gaya bekerja yang akan dihasilkan dengan percepatan dan arah yang sama, maka gaya akan atau jumlah gayanya akan berbanding lurus dengan massa dan percepatannya. Nah, ini maksudnya. Jadi jika ada gaya diberikan massa dan pasti akan timbul percepatan ya. Nah, untuk percepatan itu berbanding terbalik dengan gaya dan massanya. Itu maksudnya. Kalau berbanding lurus adalah perkalian. Untuk menghafalkan cukup 1 segitiga untuk rumusnya. Jika menanyakan gaya berarti M kali A, kita tutup F-nya. Jika menanyakan M, F dibagi A. Jika menanyakan A, F bagi M, gitu ya. Nah, untuk satuan, kalian harus tahu untuk F itu adalah simbol gaya dengan satuan Newton. F adalah gaya dengan satuannya Newton. Dan M adalah massa, dalam satuan internasional harus kilogram. Dan untuk percepatan yaitu A dengan simbol A dengan satuan meter per second kuadrat. Ini percepatan. Oke, tuh ya, harus ingat. Dan biasanya dalam soal sering diaplikasikan dengan materi sebelumnya, yaitu GLBB ya. Itu nanti biasanya menggunakan rumus yang 3 itu plus percepatannya. Kemudian hukum Newton 3. Oh ya, untuk kehidupan sehari-hari, untuk hukum Newton 2, misalkan ada 2 buah benda memiliki percepatan yang sama tapi massa berbeda. Seandainya kita ke supermarket, ada troli 1, troli 2 ya. Troli 1 misalkan massanya khusus massa trolinya aja, misalnya katakanlah 10 kilo deh. Nah, untuk troli 2 itu adalah massa troli plus massa benda. Taruhlah misalnya bendanya 5 kilo, berarti ditambah dengan massa troli adalah 15 kilo. Nah, jika kita mencari percepatannya, nah, kita coba misalkan dengan gaya yang sama ya, atau percepatan yang sama deh, misalnya 10 meter per second kuadrat. Nah, apa yang terjadi dengan percepatan yang sama?
berarti kita mencari F ya. F berarti M kali A, terus yang ini FM kali A. Nah, untuk masanya 10 dikali 10, hasilnya gaya yang terjadi adalah 100 Newton. Kemudian untuk yang troli kedua, massa yang bertambah tadi ya 15 kilo dengan percepatan yang sama adalah 150. Oke, nah ternyata gaya yang dibutuhkan lebih besar. Kenapa? Karena masanya lebih besar. Nah itu maksudnya otomatis ya, secara logika kalau bendanya semakin berat, kita pasti mendorongnya juga pasti lebih kuat ya kan, pasti begitu. Oke, dari sini kita ambil kesimpulan. Nah, untuk hukum 2 Newton berarti dengan percepatan benda yang sama dan massa yang berbeda, maka timbullah gaya yang lebih besar dari troli 2 karena massanya bertambah. Untuk hukum Newton 3, jika benda 1 mengerjakan gaya benda 2, benda 2 akan mengerjakan gaya benda 1. Jadi seperti tukar-tukar tugas ya. Nah itu maksudnya gitu. Nah, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kita orang duduk. Nah, orang duduk itu kita duduk menyentuh lantai seumpama. Nah, yang memberikan gaya siapa? Atau kursi deh, kursi. Ini kursi ya. Nah, orang duduk misalkan gitu. Nah, si orang ini melakukan gaya terhadap kursi ya, sedangkan kursi juga memberikan pada si orang ya. Nah itulah yang terjadi. Jadi aksi itu pasti sama dengan reaksinya, dan itu besarnya sama, hanya saja berlawanan arah. Jadi kalau aksi reaksi itu berhubungannya atas bawah atau enggak kiri kanan, jadi berlawanan arah ya. Tapi khusus hukum 3 Newton biasanya berhubungan dengan atas bawah atau gaya gravitasi. Nanti lebih lanjut ke soalnya lebih jelas. Oke, sekian untuk teori hukum Newton. Terima kasih.